kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Silakan salah satu pimpin doa dulu. Duduk siap gerak. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Hari ini Bu Binan absen dulu saja ya. Mau lihat yang nggak masuk siapa? Adinda? Hadir. Oke. Ahmad Zaki? Aldiase Kesha? Oh ya, izin apa sakit ini ya? Yang suratnya tadi ini ya? Oke. Alvito? Amanda? Aulia? Binti Ilma? Kelvin? Dwi Tasya? Setia? Siti Istiqomah? Siti Nur? Siam Puji Lestari? Syarifuddin Hidayatullah? Vika? Vivian? Yohana? Yosia nggak masuk ini ya? Oke, Zahwa? Zahrotus Sita? Oke. Nah, sebelum mulai pelajaran, biasanya kan sampean cuma diem toh gitu kan. Jadi nah sekarang minta sampean berdiri semua. Kemarin berdiri capek nggak? Nah, saya pijat-pijitan dikit. Berarti hadap ke kiri semuanya. Kiri. Ya. Silakan semuanya semuanya dipijat. Ayo, pindahin ya. Ya, terus. Ya. Yang pijat sih tenang Anda. Ya. Sekarang balik. Balik ke kanan, hadap kanan, gantian. Nih, guys, tenangan nih. Ya. Sudah, ya siap napok gitu. Oke, sudah terima kasih, silakan duduk kembali. Oke, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang literasi digital, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasi. Nah, tujuannya pembelajaran nanti apa sih? Nanti Bu Bintan jelaskan ya apa itu berpikir komputasi. Cah santai, gak usah tegang ya. Apa karena jam pertama jadi nih domblong tok gitu ya? Wes santai ya. Bu Bintan sebelum masuk ke pembelajaran ada satu pertanyaan pemantik buat sampean. Kalau minggu lalu kan kita sudah belajar literasi digital ya. Sebenarnya literasi digital sama komputasi berpikir secara komputasi ini ada kaitannya. Nanti untuk kaitannya seperti apa, itu Bu Bintan jelaskan di sesi berikutnya. Nah, pertanyaan yang Bu Bintan mau tanyakan ke sampean, sampean sudah tahu belum? Bukan sudah tahu belum sih. Sampean apakah tahu perbedaan antara berpikir dan bertindak? Yuk, siapa sih ngerti? Berpikir atau bertindak? Oke, lihat. Kalau berpikir itu proses menggunakan akal untuk memecahkan suatu masalah. Kalau berpikir seperti itu. Yaitu Hah? perbuatan seorang dalam memecahkan suatu masalah. Bedanya apa? Bedanya berpikir itu menggunakan akal, bertindak menggunakan Tenaga. Kalau berpikir menggunakan akal, kalau bertindak menggunakan tenaga. Perbuatan. Katanya Yogi obah ya. Ya. Bahasa Jawanya obah. Oke, mungkin ada yang punya jawaban lain tentang berpikir dan bertindak. Vika, coba Vik, menurutmu apa Vik? Kalau berpikir itu proses menggunakan logika. Kalau berpikir proses menggunakan logika. Kalau bertindak itu proses atau tindakan nyata yang dilakukan. Oke, bagus ya. Dua-duanya sudah
benar. Alhamdulillah ini ya. Kalau berpikir itu lebih ke menggunakan pikiran nih ya. Kalau bertindak lebih menggunakan apa? Tenaga itu. Baik. Nah, Bu Bintan punya video di sini yang akan Bu Bintan coba ini ya Cah ya, putarkan terkait dengan materi kita hari ini. Tapi sebelum itu Bu Bintan jelaskan dulu bahwa materi pembelajaran berpikir komputasi itu tujuan pembelajarannya adalah ini, belajar mengenai berbagai konsep yang terdapat dalam informatika. Misalkan ada algoritma, representasi data, penjadwalan dan lain sebagainya. Nanti akan Bu Bintan jelaskan sambil jalan ya. Nah, Bu Bintan coba kasih video dengan kehidupan kalian sehari-hari. Bentar. Terkait dengan ini Dapatkah kalian membedakan contoh-contoh kegiatan dalam kehidupan sehari-hari komputer, biskuit, atau kue? Apa itu berpikir komputasional? Apakah kalian pernah memikirkan perbedaan antara pembuatan biskuit atau kue yang dibuat di rumah masing-masing dan biskuit dalam kemasan dengan merek tertentu yang dijual di warung atau di toko swalayan? Mari kita lihat sekilas perbedaan proses pembuatan biskuit tersebut. Jika kalian mau membuat biskuit atau kue untuk anggota keluarga di rumah yang terdiri atas 5 orang, kalian cukup membuat biskuit tersebut di dapur dengan peralatan yang ada di rumah. Gambar 2.1. Lain halnya dengan beberapa ibu lain yang membuat biskuit dalam jumlah yang cukup banyak untuk dijual dan menjalankan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Ibu-ibu tersebut tidak membuat kuenya di dapur rumah yang kecil dengan peralatan seadanya, melainkan mereka memerlukan tempat dan beberapa peralatan yang lebih canggih dibandingkan dengan peralatan yang kalian gunakan untuk membuat kue di rumah. Untuk menjalankan UMKM, membuat dan menjual biskuit, ibu-ibu mengerjakan pembuatan biskuit tersebut bersama-sama. Gambar 2.2. Hal yang berbeda lagi terjadi pada proses pembuatan biskuit yang ditujukan untuk diproduksi secara massal dan dalam jumlah yang sangat besar. Biskuit tersebut dibuat dan dikemas dengan mesin di pabrik. Gambar 2.3. Dari berbagai cara pembuatan biskuit tersebut, untuk menyelesaikan masalah yang cakupannya kecil, yaitu membuat biskuit untuk 5 orang, cara penyelesaiannya berbeda dengan cakupan masalah yang menengah, yaitu untuk UMKM, dan berbeda pula untuk cakupan masalah besar, yaitu untuk diproduksi massal setiap hari. Dalam kasus tersebut, makin besar cakupan permasalahannya, bantuan mesin makin diperlukan. Di dalam mesin tersebut terdapat berbagai komponen yang dirangkai sehingga dapat bekerja dengan cara yang mirip dengan manusia bekerja. Sederhananya, dalam topik ini kita dapat menyebut rangkaian komponen-komponen tersebut sebagai komputer. Komputer banyak dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mempermudah kehidupan atau membantu penyelesaian berbagai permasalahan yang kita hadapi. Cara kerja komputer menyerupai cara kerja manusia. Pada proses pembuatan biskuit, dengan alat apapun, tentunya tetap diperlukan bahan dasar tepung, margarin, dan bahan-bahan lainnya. Bahan-bahan tersebut dicampur dan diproses lebih lanjut. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan, yang cara penyelesaiannya, jika dikembangkan, dapat dilakukan oleh komputer. Dengan demikian, kita akan belajar bagaimana menyelesaikan berbagai persoalan dengan cara yang efektif dan efisien. Saatnya kita masuk. Nah, oke. Itu sekilas tentang video pembuatan kue. Itu dianalogikan apa tadi, Ja? Ada misalkan ada ibu-ibu yang buat 5 kue, itu tidak perlu alat yang istilahnya itu sangat modern. Cukup dilakukan di dapur rumah. Kalau skalanya agak besar sedikit, itu bisa dilakukan oleh beberapa ibu-ibu ya, misalkan UMKM. Terus kalau skalanya lebih besar lagi, baru dia menggunakan alat. Nah, alat yang dipakai itu kecerdasannya diadopsi dari manusia. Dari manusia kemudian diadopsi menjadi mesin saja. Habis itu semua proses yang dilakukan itu menyerupai apa yang dilakukan manusia,
dan hasilnya kemiripannya itu sekitar 99%. Misalkan sampean pernah lihat nggak robot yang kalau di luar negeri itu aja, misalkan koki robot, dia itu cuma masak nasi goreng karena kokinya itu mungkin sudah repot ya, jadi ada robot yang dia itu sudah diprogram, resepnya itu sudah dimasukkan, diinputkan ke memori otaknya si robot itu, ke chipsetnya dimasukkan, terus dikasih tahu kalau membuat nasi goreng itu bahannya apa, misalkan bawang merahnya 3 siung, terus bawang putih berapa, cabenya kalau misalkan mau pedas itu 12 misalkan, itu mereka sudah diajari sama manusia. Nah, hal ini pasti mempermudah kerjanya manusia. Jadi berpikir komputasi itu seperti itu, dimana komputer itu mengadopsi dari manusia itu sendiri untuk prosesnya. Rehan umangop wis ngantuk kayak bla. Dari sini dulu ada yang ditanyakan apa belum terkait dengan apa tadi ya, berpikir komputasi itu tentang tentang ininya ya, tentang analoginya seperti itu. Ada yang ditanyakan? Belum. Kalau belum, Bu Bintan lanjut di sini, Bu Bintan jelaskan. Jadi di dalam berpikir komputasi itu ada 4 elemen. Yang pertama ada dekomposisi, yang kedua ada pengenalan pola. Kelihatan gak Cah dari belakang? Bentar, insya Allah ki rada ambigu ya soalnya. Saya besarkan dulu ya. Nah, nggak salah nih. Nih ada pengenalan pola, yang ketiga ada abstraksi, dan yang keempat ada algoritma. Ini di sini ada dekomposisi, yaitu memecah masalah menjadi bagian-bagian lebih kecil. Nanti Bu Bintan jelaskan untuk contohnya. Ini kita lihat dulu di sini. Bu Bintan punya contoh di sini ya. Ini maaf, contohnya kelihatan nggak ini ya? Ini contoh, nggak usah dilihat ini contoh penugasannya. Di sini ada contoh langkah-langkah, judulnya itu menyikat gigi ya. Bentar saya besarkan dulu. Nah, ini langkah-langkahnya itu untuk langkah dekomposisi. Jadi dekomposisi itu dikerucutkan ya Cah ya. Misalkan bab itu, subbabnya itu apa saja. Nah, di sini dekomposisinya mulai dari ambil sikat gigi, kemudian tambahkan pasta. Pasta itu pasta gigi ya. Kalau sampai sering nyebutnya odol. Kemudian ada sikat gigi bagian atas, bawah, depan. Kurang mungkin ini ada belakang. Kemudian kumur, sudah selesai, beres. Nah, kemudian pola yang dikenali itu disebut dengan, saya perlihatkan lagi, pola yang dikenali itu disebut dengan yang ini ya, pengenalan pola. Apa pola yang dikenali dari sikat gigi? Yang dikenali dari sikat gigi itu polanya adalah selalu dimulai dari menyiapkan alat, lalu proses, lalu selesai. Contohnya apa? 1. Ambil sikat gigi. Kui berarti menyiapkan alat. Kemudian prosesnya apa? Mengambil. Kemudian lalu ditambah di sini selesai. Terus pasta, tambahkan pasta. Menambahkan pasta, ini mesti ada alatnya. Alatnya apa? Pasta. Prosesnya apa? Menambah, betul. Jadi semua yang ada di dekomposisi ini pengenalannya sama. Kalau dimulai dari menyiapkan alat, proses, lalu selesai. Apakah semua ini ada pengenalan polanya sama Bu? Tidak. Tapi yang kebanyakan apa? Sampean bisa mengenali dari situ. Belum tentu kalau beres. Ini kan menyiapkan alat kan enggak saja. Jadi pengenalan pola itu pola yang sering muncul pada proses dekomposisi itu tadi. Lanjut, kemudian ada abstraksi. Abstraksi itu apa? Nah,
Abstraksi itu adalah pembatasan yang alat atau bahan yang tidak terlalu penting. Misalkan ini saya garis bawahi dulu lagi, memfokuskan pada informasi penting toh. Misalkan tadi pasta giginya sampean siapkan. Kira-kira sampean perlu nggak di situ sampean tambahkan? Siapkan pasta gigi berwarna pink karena saya menyukai warna pink. Kira-kira masuk akal sih karena sampean suka. Tapi kira-kira itu general nggak? Enggak. Wih, sing mbok senengi dhewe gitu kan, sampean sukanya gitu. Belum tentu temanmu juga seperti itu. Nah, di abstraksi ini tidak diperbolehkan untuk memfokuskan diri pada diri sendiri. Oh, saya suka warna hijau, jadi pasta gigi saya kalau beli harus warna hijau, Bu, biar mulutnya atau giginya nanti berwarna hijau, misalkan gitu. Gak boleh ya. Jadi yang general, yang umum-umum saja. Nah, abstraksinya ini, sikat giginya ya, kalau tadi sikat gigi ya, kalau Bu Bintang tadi pasta giginya. Sing penting-penting toh. Kemudian yang terakhir ada algoritma. Algoritma itu apa tadi? Langkah-langkah. Langkahnya seperti apa? Wes, ngono tok, cuma ada 4. Yang pertama tadi apa elemennya? Cak? Dor. Apa ya? Elemen. D. Komposisi. Kemudian pengalaman. Kemudian abstraksi. Kemudian dari 4 elemen utama berpikir komputasi. Ada yang masih bingung, bisa ditanyakan. Cul? Cul, berarti paham semua ya, sudah ya? Oke, bagus. Ya. Karena tadi sudah tahu elemennya, ya, berarti sekarang Bu Bintang mau buat kelompok sampean. Wah, sudah. Serius paham. Kalau sudah paham ya, saya buat kelompok. Paham? Paham. Oke. Berarti silakan sampean ini jumlahnya tadi Bu Bintang cek yang nggak masuk ada 5 ya. Hasil absen tadi berarti yang masuk ada 30. Silakan buat kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 5 anak. Bisa? Silakan. Mau dipilihkan atau memilih sendiri? Pilih sendiri saja, silakan. Dalam 3 menit ya. Sudah boleh kelompok. Ini kurang 1 ini, ambil saja ini ya. Oke, boleh. Api ke sini. Ya. Oke. Ini nggak bisa, harus 5 ya. Soalnya kan jumlahnya 30 kan tadi. Ini karena pendengar sama. Sini aja, kamu sini. Ini, sini pas ini 5 ya. Oh, sudah situ. Yang boleh sih. Oh, sini berarti. Sini. Enggak apa-apa. Pilih salah satu kegiatan sehari-hari yang sangat sederhana. Boleh cara membuat mie instan, sampai pilih salah satu dari yang saya sebutkan ini ya. Cara membuat mie instan, cara menyikat gigi, cara memakai sepatu, cara menyiapkan tas sekolah, dan cara mencuci tangan. Sampean boleh pilih salah satu ini ya. Yang menurut kelompok sampean itu gampang. Wes. Saya tak kasih lihat dulu tugasnya. Mana tadi? Nih. Maaf salah lagi. Untuk meletre laptopnya. Silakan dipilih itu ya. Terus kemudian kalau sudah, sampean diminta apa? Sampean diminta untuk ini. Saya besarkan dulu di halaman 8 ini. Yang sebelah sini bentar. Nah, kerjakan bersama kelompok dengan panduan 4 dasar berpikir komputasional. Tadi ada apa? Ada dekonstruksi masalah ya, atau dekomposisi tadi ya. Kemudian pengenalan pola, ada abstraksi sama algoritmanya.
Terus yang dikumpulkan apa Bu Pinten? Tugasnya yang dikumpulkan dalam bentuk ini. Jebret, saya besarkan dulu. Nah, judul kegiatannya apa? Ini sampean harus presentasi 3-5 menit dari hasil mengerjakan berpikir komputasional melalui 4 pilar tadi. Dari tugas ini ada yang ditanyakan atau masih bingung? Belum ya? Belum, sambil jalan ya? Oke. Nah, nanti untuk jawabannya Bu Bintan sediakan link ya di grup kelas. Link Padlet saja, saya masukkan ke situ. Nanti subjeknya sampean isi nama kelompok, berarti kan kelompok 1, terus anggotanya siapa aja seperti biasa gitu ya. Nanti kerjaan sampean boleh berupa 1, sampean langsung ketik di kolom Padletnya. Yang kedua, sampean boleh, misalkan Bu saya mau nulis saja Bu di buku, habis itu saya foto di Padletnya, boleh ya? Paham? Paham. Ya nggak apa-apa. Sekarang sambil dikerjakan, sudah milih-milih apa belum tadi? Oke, saya ambil sambil saya cek ya. Hah? Sing apa? Ininya namanya Oh, itu. Membuat panduan kegiatan sederhana dengan langkah berpikir. Oh, isinya apa? Golongan dekomposisi itu toh. Oh, bentar. Nih. Saya kasih contohnya ya, nanti hasil jadi punya sampai belum? Kayak gini ya jadinya ya. Nah, ini. Jadi yang pertama ada dekonstruksi masalah atau dekomposisi tadi. Kemudian adalah pengenalan pola. Ini sekali lagi untuk pengenalan pola. Kalau polanya itu berulang ya, ada. Kalau tidak ada ya sudah, pengenalan polanya berarti kosong. Kemudian ada abstraksi baru algoritma. Tak unggahin. Tak naikkan sini ya. Nah, biar sampai nanti bisa punya rambu-rambunya. Bisa. Mau pakai apa? Itu ini kanan. Oke. Sekali. Masa? Anu sampai gini hasilnya enggak apa-apa. Kelompok 5 mau pakai apa ini? Nyiapkan? Tas sekolah. Gak boleh pakai ChatGPT loh ya. Saya kan punya teman anggota kelompok ya. Ini ada 5, ini cara berpikirnya pasti berbeda-beda ya. Ini pakai apa? ini kalau saya tadi tujuannya mau pakai tuh cara menanam sepatu. Nanti sepatu. Ya nggak apa-apa. Oke. Gimana? Kira-kira sudah siap belum? Belum. Sudah berapa persen? Kira-kira? 9 apa? 90-an. Ini aku berapa nih, Bu? 80-an. Ini? 85. 90 yang sana berapa persen? 90. Oke, berarti kurang sedikit ya. Bisa dilanjutkan kelompokan di luar jam pelajaran. Ini karena waktunya sudah mau habis ya. Nah, jadi untuk hari ini tugasnya jangan lupa di-upload di Padlet ya. Ya saya kirim linknya. Nanti bisa sampai kirim di situ. Untuk pengumpulan tugasnya maksimal nanti ya. Nanti malam jam berapa? 23.59. Pokoknya hari ini terakhir. Nah, sebelum Bu Bintan mengakhiri, Bu Bintan mau refleksi dulu sebentar. Kira-kira apa sih yang sampai dapatkan dari sedikit pelajaran kita hari ini? Mungkin ada yang ingin mengangkat tangan? Oke, Seba. Bentar, Seba. Apa yang sampai dapatkan dari pelajaran hari ini? Berpikir komputasional itu membantu kita memecah masalah. Terus menjadi langkah-langkah yang lebih sederhana dan sistematis. Oke. Lalu komputasional menghasilkan kita untuk fokus pada aspek penting dari masalah membedakan kita yang tidak relevan. Oke, bagus sekali Seba ya. Jadi refleksinya seperti itu. Berpikir komputasional itu membantu kita dalam penyelesaian masalah, terutama masalah kita sehari-hari ya. Ya,
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa minta tepuk tangan untuk kegiatan kita hari ini. Ini adalah tugas dari anak-anak kemarin setelah dikumpulkan. Sudah bisa saya cek melalui aplikasi Padlet. Kemudian mereka akan mempresentasikan tugas ini pada minggu depan. Terima kasih.